Shalom, selamat sore Bapak Ibu. Puji Tuhan ya, kita bersyukur bisa ketemu kembali. Kemarin kita membahas mengenai Roh Kudus ya, arti Roh Kudus pada bulan lalu. Sekarang ada yang mau bertanya kepada saya, apakah Roh Kudus itu berpribadi? Apakah ada bukti-bukti bahwa Roh Kudus itu pribadi ya, berbeda pribadi Allah, pribadi Yesus dan pribadi Roh Kudus, tapi hakikatnya satu ya, mereka tetap Allah. Jadi ada pada sore hari ini saya menjelaskan bukti-bukti bahwa Roh Kudus itu punya kepribadian ya. Ada orang yang mengatakan hanya Allah atau hanya Yesus yang punya pribadi, Roh Kudus enggak. Nah, jadi untuk kali ini saya membahas bukti-bukti kepribadian Roh Kudus ya. Mungkin minggu depan nanti, kalau sempat juga sekarang nanti saya akan lanjutkan keilahiannya ya. Sekarang kita akan membahas mengenai kepribadian Roh Kudus. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur pada kesempatan ini karena Tuhan menolong kami untuk boleh bersama-sama belajar kebenaran firman-Mu. Oleh karena itu urapi hamba-Mu yang mengajar, jemaat yang mendengar, agar menjadi berkat ya Tuhan di dalam pengajaran ini. Terpujilah Engkau Tuhan, inilah kami, sertai kami, berkati kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Ya, kita langsung saja Bapak Ibu. Kita tahu bahwa Roh Kudus itu juga adalah Allah. Ya, kita tahu juga bahwa Roh Kudus itu adalah pribadi, ya, pribadi yang selalu menyertai kita. Maka oleh karena itu langsung saja, apa bukti-bukti kepribadian Roh Kudus itu? Apa yang membuktikan bahwa Roh Kudus itu memiliki pribadi? Nah, yang pertama, saya memberikan bukti-bukti kepada kita bahwa Roh Kudus itu dia memiliki pribadi karena ia juga menggunakan kata ganti orang. Misalnya saya baca, itu bukti ya, karena dalam tulisan kitab suci, Roh Kudus ketika dibicarakan di dalam Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 2, di sana juga memakai kata ganti orang ya. Saya baca di dalam Kisah Para Rasul pasal 13 Bentar ya Bapak Ibu. Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 2, begini firman Tuhan. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Nah, di sini digunakan kata ganti orang. Ku ya, tadi kita baca ku ya. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku ya, untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Ku ya, atau aku ya, untuk Roh Kudus. Jadi di sini digunakan kata ganti orang ya. Ku atau aku itu kan kata ganti orang. Itu menunjukkan pribadi, bahwa Roh Kudus berpribadi. Dan ini menunjukkan bahwa ia adalah seorang pribadi. Jadi apakah Roh Kudus itu merupakan suatu pribadi? Ya, benar. Buktinya apa? Seperti yang saya katakan tadi, buktinya adalah bahwa Roh Kudus ketika dicatat di sini digunakan kata ganti orang ya, merupakan bukti-bukti kepribadian Roh Kudus. Yang pertama tadi
kita baca di dalam Kisah Rasul pasal 13 ayat 2, di sana memakai kata ganti. Berarti Roh Kudus ini suatu pribadi. Oke. Kemudian bukti yang kedua, saya akan baca di dalam Yohanes ya. Yohanes pasal 14. Susah licin sekali ya. Yohanes 14 ayat 16. Begini firman Tuhan. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Jadi di situ ada sebutan penolong ya. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya menyertai kamu. Di sana pakai kata parakletos ya. Parakletos yang lain ya, penolong yang lain yang digunakan tadi terhadap Roh Kudus di dalam Yohanes 14 ini ayat 16 menunjukkan bahwa Ia adalah seorang pribadi. Jadi penolong yang lain. Penolong yang dimaksud di situ adalah Roh Kudus karena dalam bahasa Yunani itu pakai parakletos ya. Parakletos. Jadi yang dimaksud di dalam Yohanes 14 ayat 16 ini itu bicara terhadap pribadi Roh Kudus, berarti penolong yang lain, ada pribadi yang lain. Ya, jadi itu membuktikan bahwa Roh Kudus, parakletos ini, penolong yang lain ini memiliki pribadi, sehingga sebutannya adalah penolong yang lain, berarti yang lain, yang berbeda. Jadi Roh Kudus di bagian ini juga menunjukkan bahwa Ia adalah memiliki pribadi. Ya, misalnya tadi dalam Yohanes 14 ayat 16, bisa juga di dalam Yohanes 14 ayat 26. Kalau kita lihat di sana ya, Yohanes 15 juga ayat 26 dan Yohanes 16 ayat 7. Roh Kudus disebut sebagai penolong di sana, ya, sebagai penghibur, ya. Dalam bahasa Yunani, semua ayat ini menggunakan istilah yang sama, parakletos, ya. Yohanes 16 tadi, Yohanes 14 ayat 16, di sana disebut parakletos, artinya sama dengan menghibur, sama dengan penolong, sama artinya dengan Roh Kudus. Jadi seperti di ayat-ayat yang saya sebutkan tadi, di sana juga dikatakan saya akan mengiring seorang penghibur. Kata penghibur itu di sana pakai kata parakletos, yaitu Roh Kudus. Jadi Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, Roh Kudus juga memiliki kepribadian, ya. Jadi buktinya tadi dikatakan di sana dia sebagai penolong, yaitu parakletos, penolong yang lain. Perlu diketahui juga bahwa parakletos ini juga digunakan terhadap Yesus Kristus. Misalnya dalam 1 Yohanes 2 ayat 1, ya. Atau Kitab Suci Indonesia menerjemahkannya sebagai pengantara di dalam 1 Yohanes 2 ayat 1. Itu sebetulnya dalam bahasa Yunani itu parakletos, ya. Penolong yang lain, ya. Kenapa? Karena mereka satu hakikat, Allah. Ya, Kristus juga pengantara. Nah, di bagian ayat itu juga 1 Yohanes 2 ayat 1 itu juga menunjukkan bahwa Yesus juga memiliki pribadi. Tapi kita fokus kepada Roh Kudus pada saat ini, ya. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, itu tadi membuktikan bahwa Roh Kudus itu memiliki kepribadian, ya.
Sehingga Ia menyertai, Ia menolong, Ia selalu ada di dalam hidup kita, di dalam menuntun kita. Jadi dalam menjalani kehidupan kita, kita harus menaruh pengharapan kepada Tuhan. Karena ada pribadi Roh Kudus yang selalu menjaga, yang selalu melindungi, yang selalu menyertai kita. Ia adalah penolong yang lain, penolong yang menunjukkan dirinya di dalam tugasnya sebagai Allah yang selalu memberikan penghiburan, selalu memberikan pertolongan kepada saya dan kepada Bapak Ibu semuanya. Jadi itu bukti yang kedua, bahwa Ia memiliki pribadi lain, ya. Allah Bapa beda, Dia punya pribadi sendiri, ya. Yesus Kristus punya pribadi sendiri. Roh Kudus punya pribadi sendiri. Tapi hakikat mereka adalah Allah satu, ya. Kemudian bukti yang ketiga tentang kepribadian Roh Kudus. Apakah Roh Kudus itu memiliki pribadi? Ya, bukti yang ketiga ini adalah Roh Kudus mempunyai ciri-ciri seorang pribadi. Jadi dalam poin ketiga ini kita melihat apa ciri-ciri Roh Kudus bahwa Ia memiliki pribadi. Ya, pertama, yaitu Ia memiliki pikiran. Jadi Roh Kudus punya pikiran, ya. Pikiran tersendiri gitu, ya. Misalnya saya baca Yohanes 14 tadi, ayatnya yang ke-26. Di sana dikatakan, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi ayat ini mengatakan bahwa fungsi Roh Kudus adalah apa? Mengajar dan mengingatkan orang percaya akan firman Tuhan. Ya. Jadi sangat jelas bahwa Roh Kudus pribadi yang memiliki pikiran, karena Dia bisa mengajar, karena Dia sendiri mengajar, mengingatkan, dan ini menunjukkan bahwa Ia mempunyai pikiran, ya. Jadi Roh Kudus adalah memiliki pikiran. Ia berfungsi untuk mengajar, mengingatkan orang percaya akan firman Tuhan. Ya, bahwa Roh Kudus itu bisa mengajar, bisa mengingatkan, menunjukkan bahwa Ia mempunyai pikiran. Jadi Bapak Ibu yang saya kasihi, Roh Kudus itu selalu mengajar kita. Tanpa Roh Kudus, kita tidak bisa mengerti firman Tuhan. Tapi Roh Kudus yang menuntun kita, yang mengartikan kepada kita, membuka mata kita, sehingga kita bisa belajar firman Tuhan, dan bisa mengerti, dan kita bisa bertobat. Jadi, orang yang bisa mengerti Alkitab hanya orang-orang yang Roh Kudus bekerja di dalamnya. Jadi orang di luar Alkitab, di luar Kristen, di luar orang Kristen yang sejati, yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, tidak bisa mengerti Alkitab kalau dia di luar itu. Makanya kalau misalnya ada yang mengkritik Alkitab, oleh karena ia tidak paham, maka kalau dia bukan orang Kristen, kritikannya itu tidak jelas, tidak memiliki arah yang jelas. Beda kalau misalnya kita orang Kristen yang sejati, kita tidak mengerti ayat. Beda motivasi kita tidak mengerti
karena pengen bertumbuh. Ya. Tapi kalau orang lain mau mengkritik firman Tuhan kita, dia katakan, oh saya tidak mengerti itu, tidak masuk akal. Ya jelas tidak masuk akal. Karena yang mengerti Alkitab adalah orang yang memiliki Roh Kudus. Bagaimana dia katakan, oh Alkitabmu tidak benar, sementara dia di luar Kristen. Harusnya Alkitab ini sebetulnya tidak bisa dikritik oleh orang di luar Kristen. Dan tidak, kenapa? Karena di luar Kristen itu dia tidak pernah bisa mengerti Alkitab kita kalau Roh Kudus tidak ada dalam dirinya, atau kalau Roh Kudus tidak mau bekerja di dalam dirinya. Itu spesial dan uniknya Alkitab ya. Tidak sembarangan bisa ditafsirkan. Jadi itu bukti tadi bahwa Roh Kudus memiliki pribadi. Dia punya ciri-ciri. Yang pertama tadi memiliki pikiran juga. Karena dia bisa mengajar kita. Dia bisa mengingatkan kita akan firman Tuhan. Dan ini menunjukkan bahwa dia punya pikiran. Misalnya di dalam Roma pasal 8 ayat 27. Di sana dikatakan, dan Allah menyelidiki hati nurani, mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Ya. Karena tadi juga pikiran di sana dipakai dengan bahasa Yunani pronema ya. Nah, di situ dikatakan bahwa bahwa Roh Kudus memiliki pikiran, ya. Kemudian kita lihat ciri-ciri yang kedua adalah perasaan. Jadi Roh Kudus itu memiliki perasaan, ya Bapak Ibu. Jadi dia punya pribadi untuk memiliki perasaan. Dia punya pikiran tadi, sekarang dia punya perasaan. Saya baca di dalam Efesus pasal 4 ayat 30, begini firman Tuhan, dan janganlah kamu menduakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Bapak Ibu yang bisa diduakan ya, mendukakan, yang bisa merasa tersakiti misalnya, merasa terganggu misalnya. Kenapa orang bisa merasa terganggu, merasa tersakiti? Karena dia punya perasaan. Jadi orang yang mati rasa, dia itu mau disindir, mau ditegur, mau dibilangin, pasti dia nggak mau respons itu. Dia udah mati rasa lah. Biasanya kalau anak muda katakan, loh kamu ini ya malu-maluin di sana. Kok kamu tidak malu? Kamu udah mati rasa ya. Berarti itu menunjukkan bahwa orang itu tidak punya perasaan. Tapi Roh Kudus punya perasaan. Makanya dikatakan tidak boleh mendukakan Roh Kudus yang sudah memateraikan kita. Dia yang memateraikan keselamatan kita yang tidak bisa hilang, Bapak Ibu. Jadi Roh Kudus ini ketika kita mendukakan dia akan merasa terganggu. Terganggu dalam arti apa? Dia bisa tersinggung, Bapak Ibu ya. Kenapa engkau mendukakan saya? Nah, artinya apa? Bahwa Roh Kudus memiliki perasaan. Di Yesaya 63 ayat 10, di situ dikutip ini tadi ya. Di sana dikatakan, tetapi mereka memberontak dan mendukakan Roh Kudusnya, maka ia berubah menjadi musuh mereka dan ia sendiri berperang melawan mereka. Jadi tidak bisa mendukakan Roh Kudus. Jadi Roh Kudus ini memiliki perasaan. Jadi kedua ayat ini mengatakan bahwa kita tidak boleh mendukakan atau menyedihkan Roh Kudus, dan itu menunjukkan bahwa Roh Kudus mempunyai perasaan. Ya, ciri-ciri tadi ya, bahwa Roh Kudus memiliki
memiliki kepribadian yang lain, memiliki kepribadian, yaitu tadi khusus poin yang ketiga tadi, memiliki pikiran, dan yang kedua ini memiliki perasaan. Ya. Kenapa Roh Kudus kita tahu bahwa dia memiliki perasaan? Karena tidak mungkin Roh Kudus tidak mungkin mempunyai kasih kalau ia adalah sesuatu atau suatu tenaga, bukan suatu pribadi. Ya, kalau bahasa kita sebagai manusia, kalau saya sederhanakan ini begini kalimatnya. Roh Kudus tidak mungkin mempunyai kasih kalau ia adalah sesuatu atau suatu tenaga, bukan seseorang. Ya, kalau bahasa manusia ya, bukan pribadi. Jadi ada yang mengatakan bahwa Roh Kudus itu, sampai sekarang orang Kristen ada, bahwa Roh Kudus itu hanya merupakan suatu tenaga. Ya, hanya merupakan sesuatu, bukan Allah. Tapi dia bisa memberikan tenaga kepada kita. Energi, bisa mentransfer energi kepada saya dan kepada saudara. Nah, itu ajaran yang menyimpang, Bapak Ibu. Jadi mereka menganggap Roh Kudus ini hanya sebagai suatu tenaga yang aktif, bukan pribadi. Dia hanya semacam yang bisa mentransfer energi itu. Nah, itu yang menyimpang. Roh Kudus memiliki pribadi. Dia tadi memiliki pikiran, memiliki perasaan, dan sekarang memiliki kehendak. Itu yang disebut pribadi, Bapak Ibu. Nah, dia memiliki kehendak. Di dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 11, begini firman Tuhan. 1 Korintus pasal 12. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, seperti yang dikehendakinya. Jadi di dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 11, di sana menunjukkan bahwa Roh Kudus memiliki kehendak. Kita sudah dengar tadi bunyinya, tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, seperti yang dikehendakinya. Ayat ini jelas menunjukkan bahwa Roh Kudus mempunyai kehendak. Kenapa? Dari mana kita tahu? Bahwa dikatakan tadi, memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, seperti yang dikehendakinya. Jadi Roh Kudus punya kehendak, memberikan karunia-karunia rohani. Itu ciri-ciri bahwa dia punya kehendak. Jadi orang yang memiliki pribadi itu, maka dia punya pikiran, dia punya perasaan, dan juga dia punya kehendak. Dan Roh Kudus punya kehendak. Kenapa karunia-karunia rohani kita berbeda satu dengan yang lain? Ada yang mungkin memiliki karunianya 4, ada yang 3, ada yang 2, ada yang 1. Namanya juga karunia ya. Kita tidak bisa iri terhadap satu dengan yang lain. Kok kamu punya karunia ini? Tidak masalah itu. Biarkan dia punya karunia banyak. Karena Roh Kudus yang memiliki kehendak. Dia melihat orang kepada siapa dia berbelas kasih, kepada siapa dia memberikan karunia banyak. Cuman kalau kita diberikan banyak karunia, maka akan banyak tanggung jawab kita, Bapak Ibu. Jadi tidak boleh main-main juga. Ya, karunia yang sudah dipercayakan kepada kita itu harus betul-betul kita mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Tapi jangan katakan bahwa saya tidak memiliki karunia. Paling tidak kita memiliki karunia, paling tidak ada satu. Karena setiap orang yang percaya jelas akan diberikan karunia melayani Tuhan. Jadi apa karunia yang ada dalam diri kita? Itu adalah pemberian Roh Kudus. Nah sekarang kita melihat diri kita. Karunia apa yang ada dalam diri kita? Ya, karunia apa yang ada dalam diri saudara dan saya?
kita harus pakai itu untuk melayani Tuhan. Ya, banyak karunia pasti ada dalam kehidupan kita. Paling tidak satu, itu sudah paling tidak sekali. Mari Bapak Ibu kita berpikir, karunia apa sih yang ada dalam diri saya? Mungkin selama ini kita belum bisa melayani Tuhan. Mengapa? Pertanyaannya mengapa? Melayani Tuhan bukan hanya di mimbar saja. Ya, bukan hanya di piano, bukan hanya di multimedia saja. Bukan hanya di diakonia, bukan hanya di pengurus komisi dewasa, dan lain-lain. Ada banyak yang bisa kita lakukan sesama jemaat pun, yang tidak terlibat dalam pengurus, yang tidak pernah berdiri di belakang mimbar. Kita punya karunia yang lain. Ya, mungkin karunia menasihati, mungkin karunia mengingatkan orang untuk datang beribadah, mungkin karunia menunjukkan keramahan, itu juga karunia Bapak Ibu ya. Jadi ada banyak karunia. Karunia itu selalu berbicara hal yang positif untuk memuliakan Tuhan, untuk melayani Tuhan. Tidak ada karunia yang negatif yang untuk menyakiti sesama. Karunia negatif yang tidak melayani Tuhan. Bukan karunia namanya itu Bapak Ibu. Ya. Jadi karunia itu berbicara tentang hal yang positif untuk melayani dan memuliakan Tuhan. Dan untuk mendapatkan karunia ini kita tidak bisa memaksa. Tetapi hanya orang-orang yang dikehendaki oleh Tuhan. Yaitu Roh Kudus, Allah Roh Kudus. Jadi Roh Kudus punya kehendak. Ya, kita tidak boleh memaksa, kita tidak boleh merasa iri. Dan ingat, paling tidak kita punya karunia dalam hidup kita. Paling tidak satu, pasti ada karunia. Nah, itu ya Bapak Ibu. Saya coba ulang lagi ya, supaya tidak lupa ya. Bukti-bukti kepribadian Roh Kudus. Yang pertama tadi, bahwa Roh Kudus itu digunakan kata ganti orang. Misalnya tadi di dalam Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 2. Begitu ya. Yang kedua, ada sebutan penolong yang lain. Penolong yang lain yang dimaksud adalah bahasa Yunaninya parakletos, yang digunakan tadi di dalam Yohanes 14 ayat 16. Itu menunjukkan bahwa ia adalah seorang pribadi. Karena ada penolong yang lain. Berarti ada pribadi yang lain. Penolong itu parakletos, Roh Kudus. Jadi di situ menunjukkan bahwa ia adalah seorang pribadi. Yang ketiga tadi, yaitu Roh Kudus juga mempunyai ciri-ciri seorang pribadi. Apa ciri-cirinya orang yang memiliki pribadi? Orang yang memiliki pribadi di dalam Allah Tritunggal, kita pun juga begitu, yaitu harus punya pikiran. Itu menyangkut ciri-ciri pribadi ya. Kedua tadi, memiliki perasaan. Nah, itu ciri-ciri pribadi. Dan kemudian tadi, memiliki kehendak. Nah, jadi poin ketiga ini terbagi 3 ciri-cirinya, ya. Kemudian poin keempat, kita suci yang menyatakan, yang bersaksi kepada kita. Yang pertama, Roh Kudus melakukan hal-hal yang dilakukan oleh seorang pribadi. Jadi kitab suci juga menyatakan bahwa yang pertama, Roh Kudus melakukan hal-hal yang dilakukan oleh seorang pribadi. Tadi seperti 1, mengajar dan mengingatkan, ya. Kalau misalnya tadi saya sudah baca, misalnya saya baca secara singkat saja, Nehemia pasal 9 ayat 20a, di sana dikatakan dan engkau memberikan kepada mereka rohmu yang baik untuk mengajar mereka. Itu bicara Roh Kudus. Jadi misalnya di dalam Lukas 12 ayat 12, sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu
apa yang harus kamu katakan. Masih banyak ayatnya Bapak Ibu ya, bahwa Roh Kudus itu bisa mengajar dan mengingatkan. Saya baca sekali lagi ayat Yohanes 14 ayat 26 sudah kita baca tadi. Tetapi penghibur, tetapi parakletos, tetapi penghibur gitu ya, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan mengingatkan kamu. Ya, jadi Alkitab bersaksi kepada kita bahwa Roh Kudus itu memiliki pribadi, yaitu bahwa Roh Kudus tadi bisa melakukan, mengajar, dan mengingatkan. Yang kedua, Roh Kudus bersaksi. Misalnya Yohanes 15 ayat 26 dikatakan, jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Roma 8 ayat 16, Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Jadi Roh Kudus bersaksi kepada kita bahwa Yesus misalnya adalah Tuhan. Ia adalah yang bersaksi kepada kita. Dan ia juga sekaligus bersaksi seperti Roma 18 ayat 16 tadi, bahwa kita adalah anak-anak Allah. Oleh karena Roh Kudus kita bisa meyakini bahwa kita adalah anak-anak Allah. Oleh Roh Kudus kita bisa memanggil Allah adalah sebagai Bapa. Ya. Bukan sembarangan memanggil Allah itu sebagai Bapa. Tetapi Roh Kudus oleh karenanya kita bisa memanggil Allah sebagai Bapa. Tadi di Roma 18 ayat 16 ia bersaksi bahwa kita adalah anak-anak Allah. Jadi khusus poin keempat ini tadi, Kitab Suci juga menyatakan bahwa Roh Kudus memiliki pribadi. Karena apa? Karena Roh Kudus tadi melakukan hal-hal yang dilakukan oleh seorang pribadi. Apa itu tadi? Seperti mengajar dan mengingatkan. Yang kedua, bersaksi. Dan yang ketiga, menginsafkan. Nah, Yohanes 16 ayat 8 dikatakan, dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Jadi, Roh Kudus itu menginsafkan kita, menyadarkan kita atas dosa-dosa kita, dan juga memberikan kesadaran kepada kita bahwa nanti ada penghakiman. Ya, misalnya juga Roma 8 ayat 26, demikian juga Roh Kudus membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluh-keluhan yang tidak terucapkan. Jadi Roh Kudus pun membantu kita dan berdoa. Yang ketiga tadi menginsafkan. Yang keempat membantu dan berdoa. Jadi Roh Kudus juga berdoa untuk kita, sehingga doa kita pun walaupun tidak sempurna, Roh Kudus juga bisa menyempurnakan itu. Dan juga Roh Kudus membantu kita di dalam doa kita. Ya, mengapa kita bisa berdoa? Itu karena Roh Kudus yang membantu kita untuk bisa berdoa. Kemudian Roh Kudus memimpin. Jadi Roh Kudus tadi mengajar dan mengingatkan, bersaksi, menginsafkan, membantu kita dan berdoa, kemudian memimpin. Roma 8 ayat 14 dikatakan, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Jadi Roh Kudus memimpin saya dan saudara. Ya. Kemudian berkata dan memerintah. Kisah Rasul 8 ayat 29. Lalu kata Roh kepada Filipus, pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Ya. Bisa juga baca dalam Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 2.
Jadi kisah Rasul 8 ini ayat 29 menunjukkan kepada kita bahwa Roh Kudus bisa berkata, bisa memerintah kita. Itu membuktikan dia punya pribadi. Kemudian bisa melarang, ya, melarang. Misalnya kisah Rasul 16 ayat 6 sampai 7, mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Misia mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Jadi itu Roh Kudus. Ya, Roh Kudus bisa dikatakan juga seringkali orang menyebut juga Roh Yesus. Jadi dia melarang supaya orang-orang ini, Paulus dan teman-temannya, tidak memberitakan Injil di Asia. Dia yang melarang itu. Caranya melarang bagaimana? Ia mengarahkan mereka ke jalan lain, mencegah mereka. Jadi Roh Kudus dia bisa melarang. Itu menunjukkan dia punya pribadi. Kemudian memutuskan. Roh Kudus juga bisa memutuskan. Misalnya kisah Rasul 15 ayat 28. Sebab adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami supaya kamu jangan ditanggungkan lebih banyak beban daripada yang perlu ini. Jadi dia bisa memutuskan, ya. Kemudian bisa berbicara, bisa berkata. Misalnya 2 Samuel pasal 23 ayat 2. Roh Tuhan berbicara dengan perantaraanku dan firman-Nya ada di lidahku. 1 Timotius pasal 4 ayat 1. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran-ajaran setan. Dan ajaran setan-setan. Jadi Roh Kudus Isa berbicara dan juga bisa berkata, menunjukkan dia punya pribadi. Kemudian berseru, Roh Kudus bisa berseru. Galatia pasal 4 ayat 6. Di sana dikatakan, dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi Roh Kudus menolong kita untuk bisa berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi yang berseru itu Roh Kudus yang ada dalam hati kita loh. Ya, makanya kita bisa katakan ya Aba, ya Bapa. Roh Kudus itu berseru dalam hati kita. Kemudian mendorong orang untuk berbicara. Jadi dia bisa mendorong kita untuk berbicara. Misalnya kisah Rasul 16 ayat 10. Tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmat Allah, hikmat dan roh yang mendorong dia berbicara. Jadi Roh Kudus bisa memberikan kita hikmat, mendorong untuk supaya kita bisa berbicara. Kemudian menuntun, ya. Roh bisa menuntun kita. Misalnya Mazmur pasal 153 ayat 10, ajarlah aku melakukan kehendak-Mu sebab Engkaulah Allahku, kiranya roh-Mu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata. Jadi kemudian setelah menuntun, dia bisa menetapkan orang-orang menjadi penilik atau gembala gereja. Kisah Rasul 20 ayat 28, karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Jadi kalau misalnya majelis kita, penatua dan juga para hamba Tuhan, para gembala, Roh Kudus menetapkan itu. Bisa, ya. Dia bisa menetapkan. Kemudian bisa bernubuat juga Bapak Ibu, ya, atau meramal Roh Kudus itu. Misalnya kisah para rasul pasal 1 ayat 16. Hai saudara-saudara, haruslah genap nas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaraan Daud tentang Yudas pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu. Jadi Roh Kudus itu sudah bernubuat melalui Daud dulu bahwa nanti ada yang mengkhianati Yesus, yaitu Yudas. Jadi jauh sebelumnya, beribu tahun, ya, sebelumnya Roh Kudus sudah bernubuat melalui perantaraan Daud tentang Yudas ini yang akan ada seorang yang mengkhianati Mesias nantinya. Ya. Kemudian dia bisa memberikan sukacita dalam diri orang percaya. Ya, 1 Tesalonika ayat 1 Tesalonika pasal 1 ayat 6b. Dengan sukacita
yang dikerjakan Roh Kudus. Jadi Roh Kudus bisa memberikan sukacita. Kemudian menghidupkan tubuh kita yang fana. Misalnya Roma 8 ayat 11. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi Dia bisa menghidupkan tubuh kita yang fana. Kemudian menyelidiki, tahu apa yang ada dalam diri Allah. Misalnya 1 Korintus pasal 2 ayat 10 sampai 11. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Ya, Dia memiliki tugas seperti itu ya. Maksudnya Dia bisa menyelidiki, tahu apa yang ada dalam diri Allah, karena mereka satu. Ya. Kemudian menguduskan atau menyucikan. Roma pasal 15 ayat 16, yaitu bahwa aku boleh menjadi pelayan Kristus Yesus bagi bangsa-bangsa, bukan Yahudi, dalam pelayanan pemberitaan Injil Allah, supaya, sebentar saya baca lagi, yaitu bahwa aku boleh menjadi pelayan Kristus Yesus bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi dalam pelayanan pemberitaan Injil Allah, supaya bangsa-bangsa bukan Yahudi dapat diterima oleh Allah sebagai persembahan yang berkenan kepadanya dan yang disucikan oleh Roh Kudus. Jadi bisa menyucikan atau menguduskan. Kemudian bisa mendukakan, ya. Misalnya Yesaya 63 ayat 10. Tetapi mereka memberontak dan mendukakan Roh Kudusnya, maka ia berubah menjadi musuh mereka dan ia sendiri berperang melawan mereka. Jadi dia berperang melawan mereka. Janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu dan menjelang hari penyelamatanmu. Jadi mohon maaf, bukan Roh Kudus yang mendukakan tadi ya, tapi Roh Kudus bisa didukakan. Ya, manusia mendukakan Roh Kudus bisa. Itu menunjukkan bahwa dia punya pribadi. Tetapi ketika kita sudah mendukakan Roh Kudus, maka ia menjadi musuh kita. Karena tidak bisa mendukakan Roh Kudus, tidak ada pengampunan untuk itu. Dan kemudian Roh Kudus bisa ditentang. Ya, kita bisa menentangnya. Misalnya, hai orang-orang yang keras kepala, Kisah Rasul pasal 7 ayat 51. Hai orang-orang yang keras kepala yang tidak bersunat hati dan telinga, kamu selalu menentang Roh Kudus, sama seperti nenek moyangmu, demikian juga kamu. Jadi pribadi itu bisa ditentang. Misalnya saya menentang seseorang, nggak mungkin kalau dia bukan pribadi, nggak mungkin saya bisa menentang dia. Dia adalah memiliki pribadi. Kemudian menghujat, kita bisa menghujat. Misalnya Matius 12 ayat 31 sampai 32. Sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Jadi kalau kita menghujat Roh Kudus, tidak bisa kita diampuni, tidak bisa mengampuni kita yang berdosa ini. Karena itu sudah perintah Tuhan di dalam menghujat Roh Kudus. Kemudian kita bisa menghinanya, itu menunjukkan dia punya pribadi. Ibrani 10 ayat 29, betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian, yang menguduskannya dan yang menghina roh kasih karunia. Kemudian kita bisa mendustai dan mencobai Roh Kudus. Misalnya Kisah Rasul pasal 5 ayat 3 dan 9 ya. Saya baca ayat 3 saja. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu. Jadi kita bisa mendustai dan mencobai. Itu menunjukkan bahwa dia, Roh Kudus, memiliki pribadi. Orang yang bisa didustai, orang yang bisa dicobai, itu adalah hanya yang memiliki pribadi. Maka Roh Kudus memiliki pribadi. Itu poin-poin bagian keempat tadi ya, bukti-bukti kepribadian Roh Kudus. Sekarang bagian 5.
yaitu Matius pasal 28 ayat 19. Di sana dikatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jadi dia punya pribadi. Baptislah mereka dalam nama Bapa. Bapa punya pribadi. Baptislah mereka dalam nama Anak. Anak punya pribadi. Ya, Yesus punya pribadi. Dan baptislah mereka di dalam Roh Kudus. Berarti Roh Kudus punya pribadi. Mereka semua ketika kita dibaptis harus ada 3 nama ini. Harus ada 3 pribadi ini. Pribadi Bapa, pribadi Anak, dan pribadi Roh Kudus. Jadi harus lengkap ini. Jadi itu juga menunjukkan bahwa pribadi Roh Kudus berbeda dengan pribadinya Yesus. Pribadinya Yesus berbeda dengan pribadinya Bapa. Tapi mereka hakikat, satu hakikat, yaitu Allah yang satu yang tidak bisa dipisahkan. Ya, tidak bisa dipisahkan. Kemudian Bapak Ibu, bagian yang keenam adalah misalnya di dalam 2 Korintus pasal 13 ayat 13 begini firman Tuhan, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Jadi ayat ini mengatakan adanya persekutuan dengan Roh Kudus. Dan ini tidak mungkin kalau Roh Kudus bukan seorang pribadi. Jadi Roh Kudus punya pribadi. Bagaimana mungkin saya dan saudara bisa bersekutu kepada Roh Kudus kalau dia bukan pribadi? Jadi yang bisa bersekutu itu ya pribadi, antara pribadi. Jadi Roh Kudus memiliki pribadi, maka kita pun bisa melakukan persekutuan dengan Roh Kudus. Makanya dikatakan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Biasanya kita mendengar itu kalau berkat Tuhan dicurahkan untuk kita. Jadi berkat Tuhan itu tidak main-main sebetulnya ya. Mungkin kita melihat hamba Tuhan, oh orang biasa yang memberkati. Tapi sebetulnya itu sakral sebetulnya Bapak Ibu ya. Karena Allah, berkat Allah melalui hamba Tuhan. Misalnya pendeta, tidak boleh penginjil mengangkat tangan ya. Tapi bisa memberkati, mendoakan. Yang penting tidak bisa mengangkat tangan. Kenapa? Berkat Tuhan itu dia limpahkan, dia berikan kepada umatnya melalui gembala. Makanya gembala kalau habis ibadah itu atau pendeta ya habis khotbah kita diberkati habis ibadah ya. Itu berkat daripada Tuhan. Bukan berkat gembala itu, bukan berkat pendeta atau berkat penginjil, bukan berkatnya itu. Tapi berkat yang turun dari atas. Berkat dari Tuhan diberikan kepada manusia. Jadi ada 6 poin tadi ya, bukti-bukti bahwa Roh Kudus memiliki pribadi. Bapak Ibu sebagai penutup, biarlah kita semakin belajar mengenai kepribadian Roh Kudus, dan biarlah melalui tugas-tugasnya, pekerjaannya, kita bisa merenungkan diri bahwa tanpa Roh Kudus tidak bisa kita melakukan apa-apa. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena kami boleh belajar firman-Mu ya Tuhan. Dan biarlah Engkau terus menolong kami, memberkati kami dalam hidup kami, sehingga kami pun juga Tuhan dapat melakukan apa yang bisa kami lakukan melalui tuntunan Roh Kudus. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.